Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ketemu lagi dengan Pak Cahya hari ini di pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak sekalian, rasanya kita baru kemarin ketemu lagi di pelajaran IPS hari ini, di mana sebelumnya kita membahas materi umumnya itu tentang ekonomi ya. Sebelumnya kita bahas itu adalah tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dimana terakhir kita bahas mengenai jenis-jenis benda konsumsi, kemudian apa saja yang termasuk benda konsumsi. Ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam materi yang judulnya itu adalah harga atau price. Nah, apa sih itu harga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Priyanto atau bisa dipanggil Pak Cahya. Bapak mengajar IPS untuk kelas 8 dan kelas 9 dan Bapak sekaligus koordinator bidang kemuridan dan pembina OSIS. Bapak juga sebagai pembina Eskul Musik. Terima kasih. Nah, apa sih itu harga? Pasti kan kamu sering belanja dong. Kamu sering ke Alfamart, Indomart gitu ya. Atau nggak perlu ke pasar, kalian lihat Tokopedia, Bukalapak seperti yang kemarin Bapak jelaskan ya. Itu termasuk bagian dari proses pembentukan harga gitu ya, proses belanja. Oke. Belanja, kok jadi belanja ya? Harusnya harga atau price adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang, atau fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Ya, jadi misalnya barang yang sama bisa berbeda karena kualitasnya ditentukan sama apa? Sama harganya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pengantar, macam-macam harga itu ada dua, nak. Jadi yang pertama ada subjektif, ada objektif. Yang pertama, harga subjektif adalah perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Jadi ketika kita jualan, kita kira-kira nih harganya kayaknya 7.000 deh. Kita menjual masker, kira-kira kayaknya harga 7.000 deh. Nah itu namanya harga subjektif, padahal maskernya itu belum dijual atau belum sampai ke pasaran gitu ya. Ingat ya, definisi pasar sendiri itu bukan kita jualan di pasar, bukan, tapi barang itu sudah di-upload di IG misalnya, barang itu sudah di-upload di Tokopedia, barang itu sudah di-upload di Bukalapak atau marketplace lainnya. Oke ya. Kemudian ada yang namanya barang objektif. Barang objektif adalah disebut juga harga pasar. Sorry, Bapak salah tadi. Harga objektif. Harga objektif adalah harga pasar, yaitu barang yang telah disetujui penjual dan pembeli. Artinya apa? Harga itu sudah merupakan harga pasar. Berarti harga bertemunya antara permintaan dan penawaran. Itu ya, harga subjektif itu berarti barang itu dikira-kira nih harganya berapa. Kemudian harga objektif ya harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Lanjut. Nah, harga tuh setiap barang beda-beda, setiap daerah beda-beda. Kemudian barang yang sama kok di tempat yang berbeda, gak beda jauh tempatnya ya. Itu barangnya kok harganya beda gitu. Contohnya air minum, sebutlah mereknya Aqua di Alfamart sama Aqua di Indomart. Kok harganya beda, cuma beda 200 gitu kan. Itu tetap sebuah perbedaan harga. Atau kamu beli HP di Jakarta kok lebih murah gitu kan dibandingkan di misalnya di Cirebon. Nah itu masalahnya kenapa gitu. Ada faktor-faktor yang membangun perbedaan harga tersebut. Yang pertama jarak distribusi, yang kedua itu ketersediaan barang itu sendiri, yang ketiga adalah perbedaan kebutuhan, yang keempat persaingan. Apa penjelasannya? Nah, yuk kita ikutin. Yang pertama adalah jarak distribusi. Nah, ini kalau pakai logika gampang ya. Semakin jauh
jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen semakin besar atau ongkos distribusinya semakin besar. Kan dalam distribusi butuh bensin, butuh bayar sopir, butuh sewa mobil, butuh bayar jalan tol. Ya, ongkos transportasinya semakin jauh maka semakin besar. Maka semakin jauh jarak distribusinya, ya, semakin jauh jarak distribusinya maka harganya akan semakin mahal. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian produsen akan membebankan biaya tersebut pada harga barang. Nah, Bapak contohin ini. Yang Bapak contohin adalah mangga yang diproduksi di Indramayu. Ya, kalau mangganya dikirim ke Jakarta, dibandingkan dengan mangga itu dikirim ke Surabaya lah misalnya gitu ya, dikirim ke Surabaya, harganya lebih murah di mana? Tentunya harganya lebih murah ke Jakarta, karena jaraknya lebih dekat dibandingkan ke Surabaya. Itu. Kemudian yang kedua, misalnya contohnya Bapak ambil garam ya, yang diproduksi di Madura. Garam Madura kalau dikirim ke Jakarta dibandingkan garam Madura kalau dikirim ke Jogja misalnya ya, harga garamnya lebih murah yang di mana? Dengan garam yang sama ya dari Madura, lebih murah di Jogja, hampir Bapak jawab di Jakarta. Nah ini mudah nih, kita bisa ngelihat dari jaraknya. Tapi mungkin nanti di soal Bapak nanyanya daerah ini ke daerah itu, ya, dari Jakarta ke Lampung misalnya, dari Jakarta ke Jogja jauhan mana, gitu kan. Kalau ke Lampung harus nyebrang laut dulu. Nah, kamu bisa menilai itu nanti gimana tuh. Kira-kira barangnya lebih murah yang mana ya? Tapi hanya satu faktor, belum gabungan faktor yang lain ya. Oke, kita lanjut ya. Ketersediaan barang. Nah, ini logikanya adalah barang yang banyak, yang melimpah, pasti harganya cenderung murah. Ya, contohnya yang sekarang lagi fenomenal. Nah, justru kebalikannya nih, cabai. Cabai sekarang lagi susah. Ya, karena lagi musim hujan mungkin. Lagi musim hujan, cabai nggak lagi musimnya atau nggak lagi musim panen. Makanya cabai itu sekarang lagi nggak banyak di pasaran, harganya akhirnya mahal. Sama kayak bawang merah, bawang putih. Ya, ketika mereka di pasaran itu sedikit, maka apa yang terjadi? Harganya jadi lebih mahal. Begitupun kebalikannya. Oke ya, sampai sini paham ya? Kalau barangnya banyak, harganya kemungkinan murah. Barangnya stoknya sedikit, harganya kemungkinan naik. Tadi karena kelangkaan itu. Kelangkaan akan menimbulkan harganya naik. Oke, kita lanjut dulu. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi harga adalah perbedaan kebutuhan. Apabila konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung akan tinggi. Ya, Bapak ulangi ya. Jika konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung akan tinggi. Contohnya apaan Pak? Bapak kasih contoh nih kalau lebaran di Jakarta atau di kota-kota besar. Kalau lebaran ini harga ketupat naik, harga ayam naik, harga emping naik, harga daging naik. Dan yang berhubungan sama makanan yang dikonsumsi pada saat hari raya pasti akan naik harganya. Bahkan pernah Bapak ke pasar pada saat H-1 lebaran itu pete itu harganya 10.000 satu ini ya, satu tangkai gitu kan. Itu mahal banget ya, 10.000 satu tangkai. Itu pete itu buat melengkapi masakan sambal goreng ati. Jadi lapar nih Bapak, sambal goreng ati malam-malam. Oke, lanjut. Jadi itu ya, kalau kebutuhannya naik maka harganya cenderung tinggi.
Sebenarnya ini mirip sama ini sebenarnya konsep demand and supply ya, konsep permintaan dan penawaran. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Persaingan. Persaingan itu maksudnya apa? Persaingan antar produsen, antar penjual, atau antar merek. Ya, Bapak kasih contoh nih. Kita baca dulu deskripsinya ya. Jika persaingan produsen tinggi dalam menentukan harga, maka harga cenderung murah. Diulangi ya, persaingannya tinggi, maka harga cenderung murah. Kenapa? Karena di situ ada perang harga supaya barangnya lebih laku. Kebalikannya, jika persaingan rendah, maka harga cenderung stabil atau tinggi. Contohnya kopi. Ya, coba deh kita lihat nih orang tua kamu atau ya Pak Cahyadi, kalau kopi, misalnya kita ke warung kopi kayak gini kan nih banyak ya, dan harganya tuh mirip-mirip, nggak beda jauh dari 3.000, 3.500, ya 4.000, nggak beda jauh, selisihnya cuma 500, tinggal tergantung selera kita aja. Tapi kan mereka harganya nggak mungkin ada yang 6.000 satunya, nggak laku tuh. Kemudian ini motor misalnya yang sejenis ya, yang mirip banget nih 150 cc, sama-sama NMAX sama PCX, atau mobil-mobil ini nih. Nah, ini kan mobil Avanza, ini Expander, ini Honda Bapak lupa nih Honda apa ya, Honda Brio, ini Suzuki R3. Kan harganya juga mirip-mirip gitu. Mereka karena persaingan supaya lebih laku, maka harganya nggak mungkin yang satu jauh banget gitu, kecuali ada fitur yang bagus ya. Nah itu kan beda kasus lagi tuh. Justru dengan adanya persaingan justru menguntungkan konsumen, karena ditambah mereka bersaing bukan bersaing harga lagi, tapi bersaing fitur gitu. Tapi di sini kita lagi ngomongin harga. Itu ya contoh-contohnya akibat persaingan maka harga bisa jadi lebih murah. Ada satu daerah Pak nggak ada persaingannya, berarti itu harganya gimana? Ya karena nggak ada persaingan produsen, maka ya produsen itu sendiri ini ya, jika persaingan rendah maka harga cenderung stabil atau tinggi. Kenapa? Karena produsen atau penjual atau distributornya tidak punya saingan produk yang lain atau dari distributor lain, maka dia bebas, nggak bebas sih, dia bisa menentukan harga sesuai apa yang dia inginkan. Itu ya, jadi ada empat faktor dalam menentukan atau menjadikan harga itu segini, harga itu segitu gitu ya. Ada 4 faktor. Yang pertama jarak, yang kedua ketersediaan barang, yang ketiga perbedaan kebutuhan, dan yang keempat persaingan. Oke, sampai sini tolong kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti boleh di komen atau di kolom chat. Oke, kita lanjut lagi ya nak, ke slide berikutnya. Nah, ini adalah sub materi baru. Judulnya kebijakan penetapan harga global. Kita kupas nih. Maksudnya apa sih kebijakan penetapan harga global? Ini berarti penetapan harga untuk seluruh dunia itu bagaimana? Ya, jadi nanti ada 3 kebijakan. Ada kebijakan yang boleh ngatur sendiri, ada kebijakan yang campuran, ada kebijakan yang diatur berdasarkan mekanisme pasar. Ya. Jadi penetapan harga secara global barang-barang yang keliling dunia. Maksudnya barang-barang yang setiap negara itu kayaknya ada deh barang itu. Contohnya apa sih? Laptop. Gitu ya. Handphone. Kemudian merek-merek brand terkenal. Ya, tas-tas terkenal itu kan. Atau pesawat. Nah, itu kan setiap negara ada pesawat. Biasanya didominasi pesawat dunia ini oleh Boeing sama Airbus. Oke.
Ini maksudnya apa sih penetapan harga seluruh dunia? Ada beberapa kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan etnosentris. By the way, jangan ketukeran ya antara etnosentris yang pelajaran sebutnya sosiologi, meskipun IPS juga ya, yang etnosentris sosiologi sama yang ekonomi ini. Ini kebijakan penetapan harga secara etnosentris. Etnosentris ini artinya kantor pusatnya itu memiliki keterlibatan tinggi pada penetapan harga. Misalnya seluruh dunia harga barang ini $1.000. Maka perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Kemudian importir di negara bersangkutan yang akan menanggung membayar biaya angkut dan biaya impornya. Nah, gimana tuh? Jadi seluruh dunia misalnya $1.000. Ya, seluruh dunia $1.000. Ya udah nanti biaya angkut sama biaya impor, ya udah importir yang di negara bersangkutan atau distributor di negara bersangkutan yang akan bayar biaya angkutnya tersebut. Itu namanya kebijakan etnosentris. Tapi kebijakan etnosentris itu ada keuntungan sama kerugiannya loh. Apa keuntungannya? Keuntungannya itu adalah dalam pemutusan harga itu simple. Kenapa? Karena pemutusan harga ya udah $1.000 ke seluruh dunia, ya udah nggak ada kebijakan yang lain lagi, nggak ada pertimbangan yang lain. Ya itu keuntungannya. Karena kenapa dibilang keuntungan Pak? Karena penentuan harga itu pasti pertimbangannya banyak sekali. Tadi ada 4 faktor ya penentuan harga. Tapi kalau ini enggak, harga ditentukan oleh kantor pusat atau produsen utamanya. Yang kedua adalah kerugiannya. Kerugiannya perusahaan tidak dapat berkompetisi secara agresif di pasar negara tersebut atau negara tujuan karena tidak menaikkan atau menurunkan harga melawan harga pesaing di pasar. Ya jadi mereka nggak bisa kompetitif. Kenapa? Ya harganya $1.000, yang lain misalnya dengan merek yang sama harganya $950, $1.050 dengan mereknya beda tapi harganya mereknya beda, kualitasnya sama, barangnya mirip gitu kan. Jadi orang milih selisih $50, pasti milih yang $950 itu ya. Itu kebijakan etnosentris, seluruh dunia barangnya harganya sama. Oke, next. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan namanya geosentris. Mungkin kalau dibaca ini lebih masuk akal ya. Lebih masuk akal. Yang tadi apaan Pak barangnya gitu kan. Kayaknya nggak ada deh barang kayak gitu. Oke, kebijakan geosentris diambil dari kata geografi. Tingkat keterlibatan kantor pusat pada penetapan harga tidak tinggi. It means ada keterlibatan kantor pusat. Oke, ya. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama atau standar harga, ya harga dasar. Namun terdapat tambahan harga berkaitan dengan negara yang dituju. Nah, ini contohnya nih harganya misalnya kita mainnya rupiah aja deh, jangan dolar ya. Mainnya rupiah aja nih. Contoh ya. Laptop Asus ROG ya. Harganya kalau dirupiahin 25 juta. Itu dari perakitannya tuh dari Cina 25 juta. Terus sampai Indonesia ada ongkos asuransi. Ada garansi, kemudian ada ongkos transportnya dan lain-lain deh. Satu laptop 1 juta jadi 26 juta gitu. Nah, jadi di Indonesia harganya 26 juta. Mungkin di negara lain yang lagi deket sama Cina, laptop yang setipe, laptop yang sama, itu harganya lebih murah. Tapi nggak mungkin di bawah 25 juta. Sampai sini paham ya? Itu kan selisihnya dari 25 juta ke yang berikutnya itu adalah selisih
biaya transportasi sama garansi. Gak mungkin dong kita beli laptop ini kan karena dirakit di Cina, ya udah garansi di Cina, enggak, ada garansi resmi Indonesianya. Oke ya. Yang ketiga, tambahan harga karena permintaan barang dan persaingan di negara tujuan. Kayak tadi Bapak dijelasin nih, tambahan harga tersebut karena permintaan barang dan persaingan di negara tujuan. Di Indonesia tuh Asus gimana tuh tadi? Di Indonesia permintaannya gimana? Kalau permintaannya banyak, harganya mungkin bisa dinaikin. Kalau permintaannya sedikit, ya harganya nggak usah dinaikin deh, itu biar laku barangnya. Kemudian ketika permintaan tinggi dan persaingan lemah, terjadi penambahan harga. Ya ketika permintaannya tinggi, persaingannya lemah. Maksudnya persaingannya lemah itu nggak ada laptop sejenis dari merek-merek lain. Contohnya nggak ada dari Lenovo, nggak ada dari Dell, nggak ada. Maka si si penjual di negara tujuan di Indonesia itu akan menaikkan harganya. Kan permintaannya tinggi, toh bakalan laku nih saya jualan gitu. Bapak nyontohin ada 2 gambar di sini ya. Ada iPhone, ada mobil Chevrolet. Karena mobil Chevrolet ini masih diimpor dari Thailand. Mudah-mudahan contoh yang Bapak sebutkan dan gambarkan ini kamu bisa mengerti. Nah, Pak, berarti kalau Chevrolet dijual di Thailand, di negara perakitnya, harganya lebih murah dong, Pak. Kalau pakai kebijakan ini iya. Tuh. Makanya Pak, berarti kalau kita beli iPhone di Singapura lebih murah dong Pak. Kenyataannya memang begitu realitanya. Oke ya, kita lanjut ke yang kebijakan ketiga. Kebijakan ketiga tuh namanya polisentris. Ya bener nggak tuh polisentris? Coba deh. Kebijakan polisentris. Keterlibatan kantor pusat rendah. Nah, kantor cabang di negara tujuan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan kondisi pasar. Pada kebijakan ini, harga produk di satu negara tidak ada hubungannya dengan di negara lain. Setiap negara menentukan harga produk sendiri. Oke. Mudah-mudahan contoh yang Bapak berikan ini benar ya. Maksudnya kamu bisa pahamin itu. Contoh gampangnya jangan yang digambar ini deh, jangan yang digambar ini. Contohnya HP Xiaomi ini Pak Cahya nih, HP Xiaomi, Bapak kameranya nggak kelihatan. Tuh. HP Xiaomi ini kan diproduksinya di Batam, gitu ya. Meskipun brand Cina, mereka punya pabrik di Cina, tapi karena pasar di Indonesia, pasar di Indonesia itu menarik, permintaannya sangat tinggi, mereka bikinlah di tempat yang strategis di Asia Tenggara, di Batam. Maka harga Xiaomi di Indonesia dengan harga Xiaomi di negara lain itu pasti beda, harganya pasti lebih murah. Itu. Contoh lainnya lagi adalah mobil-mobil yang dirakit di Indonesia, contohnya misalnya Toyota Avanza. Meskipun brandnya Toyota dari Jepang, ya brandnya Toyota dari Jepang, tapi ketika kita lihat Toyota Avanza yang di Singapura atau Toyota Avanza di negara lain, itu tidak ada hubungannya dengan Toyota Avanza di Indonesia harganya. Oke ya, sampai sini paham ya. Bahkan ada hal yang menarik lagi, LCGC. Ya mobil LCGC, Ayla, Agya, Sigra, Kalia, itu kan yang diproduksi di Indonesia. Meskipun brandnya brand Jepang, tapi harganya itu tidak ada hubungannya sama di negara lain. Apalagi ini kan udah dibikin di Indonesia. Maka harganya itu ditentukan sama si penjual itu sendiri. Setiap negara menentukan harga produk sendiri. Ya contohnya nih Bapak, contohnya ini kamera Canon. Canon itu kan dari tahun 90-an sudah diproduksi di Indonesia, pabriknya di Indonesia. Casio ya, atau laptop nih, laptop Asus. Tuh. Oke, kebijakan. Nah, sorry ya, yang ini tadi harusnya kebijakan nomor 3 nih, kebijakan polisentris. Jadi anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah sampaikan ada 3 kebijakan yang mempengaruhi harga barang-barang yang dikirim overseas, ya, barang-barang internasional. Yang pertama adalah etnosentris, yang kedua adalah
geosentris, yang ketiga adalah ini, yang ketiga polisentris. Itu ya. Jadi barang-barang yang datang dari luar itu punya kebijakan masing-masing. Gitu. Tergantung apa, Pak? Tergantung dari si perusahaannya itu ngambil kebijakan yang mana. Terus yang paling bagus kebijakan yang mana, Pak? Ya di antara nomor 2 dan nomor 3. Ya kalau nomor 1 sepertinya barangnya agak susah nyentuhinnya, apa barang yang seluruh dunia harganya sama. Bahkan barang kayak merek-merek terkenal ya, LV, apalagi sepatu-sepatu kayak Nike, Adidas gitu yang diproduksi di Vietnam, ya itu harganya udah beda-beda setiap negara. Gitu. Apalagi produksinya sekarang bukan di Amerika sepatu Nike gitu ya, produksinya ya di Vietnam. Maka harganya sesuai sama permintaan dan penawaran di negara tujuan atau di negara pasarnya itu sendiri. Oke, sampai sini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh nanya di kolom chat atau di kolom komentar. Kita akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Bapak ulangi ya, pertemuan berikutnya atau di video berikutnya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pada perdagangan internasional. Baik, kita sudahi, mudah-mudahan pelajaran kita membawa berkah buat kita semua pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.